Menunjukkan secara sejarah dunia, sejak abad pertama, ada orang-orang Yahudi yang membawa agama baru, nyebarin agamanya menyeberangi laut samudra, lalu pengikut agamanya itu menjadi orang yang membuat rusuh di dunia, Bang. Tunjukkan, Bang. Nggak ada, Bang. Tidak Eh, pernah ada orang Yahudi nyebarin agama, Bang. Yahudi Keyahudian itu agama eksklusif. Coba, agama Farisi apa? Yang ada tuh wah, agama Kristen, Bang, di tangan Paulus, seorang ahli Taurat dari sekte Farisi yang mengklaim bertemu dengan Yesus, membawa ajaran yang berbeda dengan nabi-nabi Israel, membawa ajaran yang mengatakan Taurat itu terkutuk, kutukan yang tidak pernah diimani oleh dan tidak pernah diajarkan nabi-nabi Israel. Bahkan saya bisa tunjukkan orang yang mengaku beriman di dunia yang paling banyak menghabisi nyawa orang itu agama Kristen. Holocaust orang Kristen, kolonialisme penjajahan Kristen, inkuisisi orang Kristen, asimilasi paksa di Kanada, genosida Kristen. Kalau Yesus itu berbicara, dia adalah Tuhan dan dia yang sampaikan benar, harus ada satu tokoh beragama, orang tokoh agama yang dia menjadi tokoh penting di agama tersebut, yang mengajarkan agama baru yang bertentangan dengan nabi-nabi Israel dan bertentangan dengan Yesus, yang mana agamanya ini penganutnya itu banyak berbuat jahat di muka bumi. Kok justru Kristen yang paling banyak berbuat jahat di muka bumi? Coba pakai data lah. Islam ya, ini gak lahir dari sisi orang Farisi. Nabi Muhammad gak ada kaitan dengan Israel. Farisi itu orang Yahudi. Nabi Muhammad tidak pernah menyeberangi lautan untuk menyebarkan agamanya. Nabi Muhammad gak ada kaitan dengan Farisi, tidak pernah pegang Taurat. Satu-satunya orang yang bisa kalian temukan, kecuali kalian tuduh Yesus berbohong loh, atau apa yang disampaikan itu tidak ada. Satu-satunya orang dari sekte sesat Farisi yang membawa agama baru, yang menyeberangi lautan, mentaubatkan orang-orang dengan agama yang dia bawa, kemudian pengikutnya menjadi orang terjahat di muka bumi, satu-satunya tokoh itu adalah Paulus, pengikutnya Kristen. Coba tunjukkan selain Kristen, agama yang banyak sekali melakukan kejahatan di muka bumi. Coba sebutkan. Secara garis besar loh. ya. Mungkin kalau itu pandangan Uni Rifa sih boleh aja ya pandangannya. Tetapi memang Paulus juga tidak mendirikan Enggak, agama. brother. Ini bukan masalah pandangan, ini masalah pembuktian, brother. Saya bicara di sini pembuktian. Yesus berkata, orang ini dari sekte sesat Farisi, ahli Taurat, menyeberangi lautan, membawa agama baru yang pastinya bertentangan dengan Yesus, tidak pernah diajarkan Yesus, dan pengikutnya adalah orang-orang terjahat di muka bumi. Mari kita lihat sejarah peradaban sejak abad pertama. Perang salib itu perang terkeji di muka bumi loh, di mana di situ korbannya Yahudi dan juga Islam, bahkan Kristen sendiri. Pertama. Kedua, Holocaust. Holocaust itu orang Kristen loh. Yang ketiga, kolonialisme karena doktrin inter caetera dari gereja. Paus Urbanus mengajak masyarakat Eropa untuk merebut makam Tuhan. Perang salib. Paus Alexander 6 dan 8 membuat doktrin inter caetera. Ada kolonialisme. Suku Kanada, suku aborigin itu habis karena apa? Kolonialisme. Baca doktrin inter caetera. Kemudian asimilasi paksa di Kanada, doktrin inter caetera dari gereja Katolik. Kemudian perhatikan ya, penjajahan dengan 3G, doktrin inter caetera dari Kristen. Kemudian pencobolan yang paling banyak di tempat ibadah itu di gereja, bahkan PBB pun ikut mengomentari ini. Perhatikan lagi ya, yang paling sering baku hantam sampai menghabisi nyawa karena perbedaan dogma itu Kristen. Inkuisisi 500 tahun gereja Katolik, berpuluhan tahun gereja Protestan. Coba tunjukkan satu tokoh dari sekte sesat Farisi ahli Taurat yang bawa agama baru yang beda dengan ajaran Yesus. Siapa? Kecuali Paulus. Coba sebutkan satu nama saja. Karena kalau Anda tidak bisa sebutkan satu nama, saya membela kemuliaan Yesus, kehormatan Yesus untuk menunjukkan bahwa dia tidak pernah berbohong. Kalian tak mampu sebutkan, maka kalian tuduh dia berbohong.
Kalau tidak ada satu nama pun, maka kalian konsekuensinya mengatakan bahwa Yesus berbicara itu tidak terbukti, karena Yesus berkata, celakalah kalian, hai. Siapa yang dikatakan celaka oleh Yesus? Mana ada orang Farisi yang nyebarin agamanya kecuali Paulus? Yahudi itu agamanya eksklusif, mereka tuh tidak terima goyim. Coba, siapa? Matius 23 nomor 15, satu nama. Saya sibuk memuliakan Yesus, mengatakan bahwa Yesus tidak pernah berbohong. Mana bukti kalau dia tidak berbohong? Saya bisa tunjukkan namanya dan agamanya apa. Namanya Paulus, agamanya Kristen. Karena Kristen pertama sekali dicetuskan di Antioquia yang nggak ada kaitan dengan Yesus. Ini bukan spekulasi, ini adalah pembuktian. Begitu. Silakan brotherku ditanggapi. Dan Ya, kalau jadi kalian bilang umat Islam itu jahat, oh, nih saya kasih data Tidak. nih, sorry ya. Bahkan Mungkin ketika tidak. umat Kristen melakukan Holocaust, bentar nih brother, biar jangan melebar. Israel Kak Rifan. berterima kasih kepada Maroko atas jasa melindungi umat Yahudi saat tragedi Holocaust. Tuh, Itu kan bagus kan? ya makanya Islam nggak masuk di situ karena Islam bahkan mengeluarkan Eropa dari zaman kegelapan tuh Islam. Iya, Islam memang tidak pernah menjajah. ini kan perkataan Yesus ini berhadapan muka ya, berhadapan muka dengan orang memang yang orang Farisi, dan memang orang Farisi suka mendengarkan Yesus, tetapi mereka dalam rangka untuk membantah sampai pada akhirnya mencari kesalahan untuk bisa menjebloskan dia. Nah, itu maksudnya orang Farisi dan penganut agama Yahudi. Nah, kalau Mbak bilang tadi misalnya contoh ya, ketika dikatakan siapa yang bukan orang Yahudi penganut agama Yahudi, orang Yahudi itu mereka udah beragama Yahudi. No, bukan. Tetapi Sorry, bukan. Anda salah. Anda salah. Anda salah. Bukan itu pertanyaannya. Saya ulangi pertanyaannya. Perhatikan baik-baik. Jangan gagal fokus. Karena kalau saya tidak mau stagnan di tema ini. Kalau tema ini tidak terjawab, saya pindah ke tema lain. Saya enggak kan, saya kan dengarkan Kak Rifa dari tadi kan. jangan dipelintir sama sekali. Diulangi. Saya ulangi nih. Sama sekali tidak. Matius 23. Anda salah. Saya tidak itu yang saya tanyakan, bukan itu. Dengarkan, Yesus berkata gini. Celakalah kamu. Celakalah kamu. Hai ahli Taurat. Ahli Taurat kan? Jadi di depan mereka di dan Taurat. Farisi. Hai Ada orang kamu Farisi di orang depannya munafik. Ya, bukan, jangan Di depan dipotong dia ada ayatnya, orang brother. munafik. Jangan Bukan, di depan dia dipotong itu sini ayatnya, sekarang, brother. Iya, Enggak, jangan dipotong ayatnya. Iya, taruhlah orang Farisi. Tapi orang Farisi itu kriterianya apa? Dengarkan perkataan Yesus. Jangan dipotong ayatnya. Saya aja orang Islam nggak berani potong kitab suci Anda loh. Kata Yesus, celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang munafik. Sebab kamu, kenapa mereka celaka? Karena kamu mengarungi lautan dan menjelajah daratan untuk mentobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu, dan sesudah ia bertobat, kamu menjadikan mereka jauh lebih jahat 2 kali lipat daripada kamu. Kalau Anda bilang ini semua orang Farisi, mana orang Farisi yang menyeberangi lautannya ngajar-ngajarin agamanya, yang pengikutnya menjadi penjahat di muka bumi? Siapa? Siapa coba? Yahudi itu nggak pernah ngajarin agamanya keluar kemana-mana. Memang mereka dari dulu sudah tegar tengkuk. Yahudi nggak dilakukan lagi kejahatannya, tegar tengkuk. Pertanyaannya, ada agama yang baru dibawa oleh orang itu yang dari dia adalah orang ahli Taurat dari sekte Farisi, bawa agama yang bertentangan dengan Yesus, dan kemudian pengikutnya menjadi penjahat di muka bumi. Itu loh. Kalau baca misalnya Kisah Para Rasul 2 ayat 11. Jadi di sana baik orang Yahudi maupun penganut Yahudi, maksudnya penganut agama Yahudi itu yang bukan orang Yahudi tetapi ikut agama itu. Orang Kreta dan orang Arab mendengar kata-kata dalam bahasa sendiri tentang perbuatan besar Allah. Jadi waktu itu ada suatu di Yerusalem, karena semua penganut agama itu ada masa mereka harus ke Yerusalem. Jadi di situ baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, artinya di sana ada orang luar. Nah, itu pertama. Lalu Paulus
dalam posisi perkataan tadi waktu Yesus berkata kepada orang Farisi dan ahli Taurat itu, posisi Paulus sama dengan lawan bicara Yesus. Jadi dia posisi Paulus sama dengan orang munafik itu. Itu posisi Paulus waktu itu. Jadi sebelum bertemu yang Pertanyaan Mbak saya bilang, itu apa sih, Pak? Bapak tuh nggak pertanyaan siapa? apa? Siapa nabi? Pertanyaan Kan saya begitu. itu siapa? Bukan siapa nabi. Siapa orang yang terkutuk dan terlaknat yang jahat? Ciri-cirinya adalah ahli Taurat dari sekte Farisi, mengajarkan ke seluruh wilayah agamanya dengan menyeberangi lautan, yang kemudian mentaubatkan orang yang masuk ke agamanya, lalu orang-orang yang ikut dia tuh menjadi orang terjahat di muka bumi. Nama orang ini siapa gitu loh? Masa nggak ada? Kalau tidak ada nama orang ini, berarti Yesus gagal bernubuat. Bukan. Sejak kapan Yesus ada orang-orang berbicara langsung itu dengan orangnya gitu. Jadi nggak perlu nyari siapa Iya, orang tapi itu. ketika Yesus Dia bicara kan orang berbicara itu nggak ada yang langsung dengan nyebrang orang. kan? Emangnya orang lagi nyebrang? Emang ada orang Persia yang nyebrang waktu itu ngajarin agamanya? Betul, makanya ada orang Arab, orang kereta sama Mana? orang lain di sana. Di kisah Sejak para kapan rasul orang Arab 12. itu tahu Taurat? Berarti orang Arab itu tahu Taurat gitu, pegang Taurat. Ada. Kok asumsi liar ini? Coba kisah para rasul 2 Oh, jadi ayat Taurat 11. itu juga untuk Taurat Kan itu juga untuk orang jangan Arab. terlalu apa kan, maksudnya kita diskusi nih, tidak diterima Iya, diskusi yang saya dari tuh atas. bukan kasih saya alamatnya bukan tuh. menolak Anda. Kisah Saya para rasul 2 meminta ayat 11. nama. Kisah Apa para rasul kaitannya 2 dengan ayat kisah para 11. rasul? Apa Coba. lagi di situ? Kisah para rasul apa di situ? Ada di sana Ini mau menjawab, penganut enggak, Anda mau Yahudi. menjawab apa ini? Membawa kisah para rasul ini Anda mau membawa apa? Penganut agama Yahudi itu tadi saya bilang orang Arab, orang kereta ada maksudnya. Coba Anda membawa kisah para rasul kepada saya, kisah para rasul berapa? Kisah para rasul 2 ayat 11. Kisah para rasul 2 nomor 11. Kita baca ya. Ya. Boleh. Baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar dilakukan Elohim. Apa ini? Penganut agama Yahudi yang bukan orang Yahudi. Itu maksudnya yang saya sampaikan. Ya, apa kaitannya dengan Taurat? Kan Mbak bilang tadi Jadi orang bahwa non Yahudi juga orang ada dari sekte Yahudi Farisi itu juga ada tidak gitu. pergi ke bangsa lain kan begitu ya. Nah, Saya membuktikan bukan bahwa di sini dikatakan baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta, orang Arab. Sejak kapan di sini artinya adalah baik orang Yahudi, penganut agama Yahudi, orang Arab, orang Kreta, mereka adalah Yahudi. Ini apa ini, Pak? Ini justru Paulus menceritakan mau dia orang Yahudi ke, bukan orang Yahudi ke, orang Kreta ke, orang Arab ke, kita mendengar mereka ini yang disebutkan Paulus ini berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan oleh Elohim. Nggak Ya. ada di sini jawabannya merujuk kepada pernyataan Anda bahwa orang Arab itu juga penganut kitab Taurat. Yang saya tanya adalah siapa nama salah satu tokoh satu saja. Ada tokoh dari sekte sesat Farisi, ahli Taurat, mengajarkan agamanya ke seluruh dunia, menyeberang lautan, kemudian pengikutnya menjadi orang terjahat di muka bumi. Siapa nama orang ini? Karena kalau tidak bisa kalian sebutkan, berarti Yesus berbohong. Karena Yesus berkata di situ, kamu ya ahli Taurat, orang Farisi, kamu orang munafik, sebab kamu mengarungi lautan. Kenapa mereka dikatakan munafik? Karena mereka mengarungi lautan, menjelajah daratan untuk mentaubatkan satu orang saja menjadi penganut agamanya. Kemudian setelah bertobat, orang itu menjadi penjahat, ahli neraka. Nah, siapa ini? Ada nggak secara sejarah orang-orang Yahudi dari sekte Farisi ini menyebarkan agama, kemudian agama tersebut menjadi agama terjahat di muka bumi? Siapa? Siapa orangnya kecuali Paulus, Pak? Siapa? Jadi ini bukan berbicara tentang yang akan datang itu. Yesus berbicara langsung kepada orangnya itu. Hari Jadi, itu orang itu tidak. langsung menyeberangi lautan. Berarti orang Maksudnya- sedang menyeberangi lautan. Kalau bukan dia temannya gitu. Jadi dia kan berbicara Ya, langsung kepada siapa? orang. Ya, siapa? Tuliskan ke saya. Sebutkan nama. Siapa tokoh yang membawa agama baru di dunia ini yang kemudian pada waktu itu dianut oleh banyak orang dan orang tersebut menjadi orang jahat di muka bumi. Siapa? Agamanya apa? Yahudi. Maksudnya gini. Agama Siapa Yahudi. tadi temannya? Kita kan- Siapa temannya Pak Roy? Jadi makanya Yesus berbicara langsung kepada siapa di sana. Kan bukan orang itu Yesus aja agama berbicara Yahudi. kepada Yahudi. Orang- Anda kalau seandainya bilang begitu, Anda kalau bilang begitu, ini sama seperti aku akan mengutus roh kepadamu.
Itu belum terjadi, roh itu terjadinya nanti ketika Pentakosta, kan begitu. Yesus bicara kepada muridnya, aku Kita- akan minta padaku. Ini Tidak, kalau Anda membawa seperti ini blunder nih. Semua Kalau yang Mbak- saya tanyakan itu tidak terjawab, tapi Anda sudah kabur kemana-mana. Yang saya tanya siapa? Baik aja baca 23:15, nggak ada di situ nubuatan. Silahkan. Loh, Ya. ini kalau berbicara Anda langsung. tidak katakan nubuatan, berarti Yesus berbicara kepada orang yang sedang jalan Orang menyeberangi Farisi. ke samudra gitu. Berarti Orang Yesus Farisi. berbicara kepada orang Farisi yang lagi jalan-jalan. Ya. Siapa? Ada gitu sejarah Makanya- orang Farisi lagi keluar negaranya ngajarin Jadi- agamanya. jadi- Siapa? Ada nggak Makanya sejarah? Coba saya- tunjukin saya sejarah-sejarah kasih tadi- bahwa saya zaman kasih dahulu tadi orang orang Farisi. di luar pulau, Loh, saya katanya kasih Yesus orang lagi di luar berbicara. pulau, Yesus jadi bilang, Pak, jangan bodohi saya lah. Saya tidak sebodoh itulah. Ini saya bisa baca kok. Saya bisa bahasa Indonesia kok. Yesus Anda berbicara perlu langsung. membodohi. Sejak kapan? Mana ini orang di jalan-jalan nih? Yesus berkata orang itu akan menyebarkan agamanya. Loh, Anda tertawa. Di situ jelas dikatakan, sebab kamu mengarungi samudra untuk menyebarkan agamamu. Mana? Orang Farisi waktu itu nyebarin agamanya. Boleh saya kasih Silakan penjelasannya? tunjukin data. Oke. Silakan. Jadi jangan tadi saya tipu ya bilang- Pak, jangan tipu-tipu. Tidak. Yesus berbicara di sana kepada orang Farisi dan ahli Taurat yang dia bilang mereka itu munafik gitu. Yang menyeberangi lautan hanya mentobatkan satu orang tapi menjadikannya jahat 2 kali lebih lipat. Nah, kalau kita melihat hasilnya, maka saya tadi bawa ke Kisah Para Rasul 2. Nah, kubaca ya. Mulai di Kisah Para Rasul 2 ayat 9. Kita orang Partia, itu jauh itu, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Judea, Kapadokia, Pontus, Asia, Frigia, Pamfilia, Mesir, dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar perkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan besar Allah. Ini ada acara di Yerusalem. Jadi seluruh pengamat agama Yahudi datang gitu di sana. Jadi Apa itu- ini? Di mana Pak? Baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, mana ini? Orang Yahudi pergi kemana-mana, mana nih? Loh, jadi mereka yang datang dari luar pulau ini, mengapa mereka penganut agama Yahudi menurut mbaknya? Bapak nggak bisa baca ya? Pak, baca yang Kenapa? baik Pak. Kita Oke, saya orang baca. Partia, koma, Ya, Media, koma, ya, Elam, koma, Ya. penduduk Ya. Mesopotamia, koma, Yudea dan Kapadokia, koma, Pontus Oke. dan Asia, koma, Firgia dan Pamfilia, koma, Mesir dan daerah-daerah Libya berdekatan dengan Kirene, koma, pendatang-pendatang dari Roma, koma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, koma. ya. Ini mengklasifikasikan Pak. Bukan mengatakan Maksudnya? bahwa orang Yahudi nyebar-nyebar ke Patia Madia, Pak. Ini Jadi- masa Bapak nggak ngerti bahasa Indonesia? Bapak tahu nggak arti koma? Koma itu artinya apa, Pak? Jadi dengarkan Rifa. Jadi Koma. mereka menjadi Orang penganut. Arab, koma. Kita Boleh saya mendengar bicara? mereka berkata-kata. Pak, saya ini saya ini sangat mencintai bahasa Indonesia loh, Pak. Bapak nggak tahu nih berhadapan dengan siapa. 9 nilai bahasa Indonesia saya loh, Pak. Bagus. Ini di Kalau sini 10 tertulis itu tidak apa-apa. bahwa Paulus Betul. mencerita, dan ini penulisnya Paulus, Pak. Bukan. Ini Salah, yang orang salah. yang bercerita Bukan. ini, bahkan Bapak ketika membela Bukan, Kisah Matius Para 23 Rasul ini itu bukan membawa Paulus. perkataan Paulus. Oh ya, siapa penulisnya Kisah Para Rasul? Hah? Siapa penulisnya? Lukas. Siapa penulisnya? Lukas itu yang menulis itu. Lukas itu apa? Lukas itu lebih dekat kepada Paulus atau kepada Yesus? Maksudnya? Lukas Harus itu itu apanya Paulus? Lukas itu apanya Paulus? Nggak kenal dengan Paulus? Lukas nggak kenal dengan Paulus? Maksudnya pertanyaan ini sekarang kemana? Udah pindah kah atau Pak, bagaimana? Bapak yang tadi menjawab jawaban Bapak itu blunder akan menimbulkan pertanyaan baru. Ini Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul ini ditulis oleh siapa tadi? Lukas. Boleh saya Lukas terangkan sama dulu? Paulus apa kaitannya, Pak? Boleh saya terangkan dulu? Pak, Bapak menjelaskan kebohongan publik, Bapak lakukan kebohongan. Bapak bilang di sini orang Yahudi nyebar ke Arab, nyebar kemana-mana. Padahal di sini Paulus, siapa penulis kitab ini, ya murid Paulus ini sedang Latar mengklasifikasikan negara-negara. Bapak kok Oke, boleh bicara banyak Mbak? kali penipuan kalian. Silakan. Jangan menipu. Ngapain saya harus Penipuan menipu, itu, Mbak? Pak. Pak, di mana ditulis di situ orang Yahudi pergi kemana-mana di situ? Mana? Ngajarin Kalau agamanya. Pak,
tunggu Kak Rifa. Kak Rifa tahu nggak mengapa mereka ngumpul di sini? Loh, Tahu nggak? saya nggak nanya mereka ngumpul di situ. Yang saya tanya, Ini di kaitannya mana dengan orang Farisi menyebarkan agamanya, mentaubatkan satu orang, lalu orang-orang tersebut menjadi orang jahat. Di mana sejarah dalam kitab Anda dan Tunggu. juga dalam sejarah dunia? Di mana itu, Pak? Boleh dengar? Ngerti nggak pertanyaannya? Kok Ya. kemana-mana ini pergi? Oke, orang Yahudi kan daerahnya tertentu. Kak Rifa tahu daerahnya ya, di mana Bapak tahu mereka arti ya. Yahudi itu? Bapak tahu arti Ya. Yahudi? Arti Yahudi Itu Bapak tahu? datang dari Yehuda. Arti Yahudi Bapak tahu nggak? Anak dari apa? Anak dari Yakub. Yang saya tanya Jadi, itu definisi Yahudi itu Bapak ngerti nggak? Kira-kira apa maksudnya harus ngerti itu kenapa sih? Pak, Yahudi itu Pak nama etnis yang juga menjadi nama agama. Kemudian mereka itu mengeksklusifkan diri Pak. Itu bukan nama daerah Pak. Bukan, itu dari Yehuda. Ya. Yehuda itu Nah, anak dari sekarang saya Yakub. tanya. Ya udah, saya tanya. Siapa pemegang kitab Taurat Pak? Apakah ada orang di luar Yahudi yang memegang kitab Taurat Pak? Jadi Taurat itu diberikan kepada Musa. Oke? Untuk? Musa tidak mengajarkan agama Yahudi, tidak ada agama di sana. Loh, saya nggak lagi nanya agama Yahudi. Bapak ini kenapa Oke. sih? Yang Oke. saya tanya, Jadi, orang oke. yang dikatakan terlaknat menurut Yesus ini, Yang di ya, depannya, yang lagi yang di depannya. mengajarkan, ya siapa mereka yang apakah mereka ada orang Farisi, Saduki, orang Farisi yang mengajarkan agama keluar dari Israel, lalu pengikutnya Tunggu. menjadi penjahat? Mana? Ada Oke, nggak sejarahnya? bisa jawab. Yang di Silakan depannya jawab. itu kan tidak. Ya, yang di siapa? depannya Yesus, yang di Siapa? depannya itu tidak disebutkan nama-namanya waktu itu. Ya, nak, ya Karena berarti banyak. nggak terjadi berarti karena tidak ada Oke, satupun iya. orang yang dari Farisi, Saduki, Itu poinnya. dari Yahudi yang punya agama baru yang menjadi penjahat di muka bumi. Tahun bertahun turun temurun menjadi pelaku kejahatan mayoritas. Berarti nggak terjadi. Berarti Yesus berbohong. Makanya saya bilang tadi, Paulus itu tidak mendirikan agama. Loh, siapa bilang di Antioquia iya. lah pertama sekali Kristen itu disebut. Kristen agama atau sekte atau organisasi? Kristen itu di Loh. situ, maksudnya bukan agama di sana, tapi Ya udah, Kristen itu maksudnya apa? pengikut Yesus, pengikut Kristus. Jadi Udah deh. Kristen Jam itu berapa dek? Berapa maksudnya- menit lagi kita buka dek? Bapak, nih jam 6 lewat ya. Nih, saya mau buka ya. Perhatikan Pak ya. Ya saya tahu itu. ya. Di sana lah Teman-teman, pertama teman-teman. disebut mereka itu Nah, sekarang yang saya tanya. mengikut itu. Ya udah kalau gitu Kristen itu bukan itu. agama. Berarti Kristen bukan Bukan. agama. Bukan. Apa sih Kristen itu apa? Yang sekarang ada agama Kristen, tetapi maksudnya yang tertulis di sana bukan agama Kristen, tapi Yang saya Kristen tanya Kristen maksudnya itu apa? pengikut Kok Yesus. Bapak dua pertanyaan saya loh susah kali jawabnya. Tadi saya tanya siapa orang Farisi dari ahli Taurat menyebarkan agamanya, menyebarkan keyakinannya, kemudian pengikutnya menjadi penjahat di muka bumi kecuali Paulus. Sebutkan namanya, kalian tidak sebutkan. Tadi saya tanya lagi ya, apakah Kristen itu agama? Tidak juga dijawab ya. Saya tidak mau mutar-mutar ya, teman-teman perhatikan ya. Tugas saya mencari tahu teman-teman, siapa orang Farisi dari ahli Taurat yang kerjaannya mentaubatkan orang lain yang kemudian pengikutnya itu adalah orang-orang terjahat di muka bumi. Saya punya namanya yaitu Paulus karena dia adalah ahli Taurat, sekte Farisi. Agama yang dia bawa itu agama dia dari dia di Antioquia dari dia, dan kemudian agamanya bertentangan dengan agama Yesus, dengan ajaran Yesus ya. Dan Boleh- bahkan boleh menjawab? dia adalah orang yang diikuti oleh Katolik yang 500 tahun bentar Pak. 500 tahun mengadakan inkuisisi dan kolonialisme. Pengikut Paulus itu gereja Katolik, gereja Protestan. Gereja Protestan menghabisi banyak nyawa orang ketika Zwingli dan juga John Calvin dan juga Martin Luther membuat buku yang menjadi asbab mempengaruhi Hitler dan melakukan Holocaust ya. Itu ada fakta sejarah. Maka kalau seandainya ditanya siapakah orang ahli Taurat yang menjadi asbab orang-orang mengikuti itu penjahat, saya bisa sebut namanya, Paulus. Tapi Anda sebagai orang Kristen tidak mampu menyebut namanya. Justru Anda bilang, itu kan orang yang di hadapan dia. Padahal Yesus mengatakan orang itu membawa agama baru ke luar negara dan pengikutnya menjadi penjahat. Tapi kalian tidak bisa tunjukkan satu agama yang dibawa oleh ahli Taurat dan Farisi yang menjadi asbab manusia banyak berbuat kejahatan di muka bumi. Saya mampu Boleh jawab, jawab? kalian tidak mampu jawab. Silakan. Boleh jawab? Kak Rita berkata tadi bahwa itu membawa menjadi agama baru. Sementara Yesus berkata di sana membawa menjadi agamamu, penganut agamamu, artinya penganut agama Yahudi. Paulus
setelah mengenal Yesus, dia menjadi Kristen. Justru Mana di situ dia agama Yahudi? Jangan mempelintir kitab suci, Pak. Bapak jangan mempelintir. Bapak jangan mempelintir. Ini yang saya tidak suka dengan orang Kristen ini. Tidak ada di situ dikatakan bahwa agama Yahudi, Pak. Cuman dikatakan di Ya. situ orang yang Penganut bawa agama agama, baru kan? itu dia adalah ahli Taurat dan Farisi, Pak. tidak Agama ada di dia, sana Pak. penganut agama baru. Memang sudah ada agama Farisi. Farisi itu sekte, Pak. Jadi, Sekte sesat ayatnya dari kalangan memang Yahudi. diterima. Gimana sih ini orang Memang nih? itu Loh, pamfletnya di oke sana. kita lihat nih Tapi ayatnya. memelintir, Kok saya mempelintir? itu Ya kita lihat ayatnya nih, itu ini. penganut agama. Ini ayo kita lihat. Ya, lihat. Ayo kita lihat, ayo kita lihat. Tidak ada agama baru Ayo di kita sana. lihat. Ya udah, oke. Kalau begitu tunjuk kepada saya satu orang Farisi. Ya tunjuk orang Yahudi mana yang mengajarkan agamanya keluar dari daerah Coba Yerusalem. lihat di sana. Ya, oke, oke, kita terima. Oke, saya bisa lihat kan nih. Agama baru, tapi penganut agamamu. Maksudnya penganut Oke, enggak, memang ada tulis agama baru. Oke, saya terima ya. Oke, ini blunder nih teman-teman. Perhatikan Jadi, oke, teman-teman jadi dia akan dia kabur belum- kemana? Oke. Ya berarti Jadi, agama Yahudi ya. maksudnya di sana Berarti agama Yahudi ya. Menjadi penganut agama Yahudi. Sementara Oke, Paulus menjadi penganut agama Yahudi. setelah menjadi Kristen, dia justru tidak maksudnya melihat bahwa itu berharga Perhatikan agamanya. teman-teman. Oke. Perhatikan teman-teman ya. Perhatikan teman-teman ya. Celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang munafik. Yesus menyebutkan klasifikasinya orang ini adalah orang ahli Taurat, dia orang Farisi dan dia orang munafik. Sebab kamu mengarungi lautan dan menjelajah daratan untuk mempertobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu. Oke, berarti agama Yahudi ya. Tunjuk satu Yahudi orang ya. Yahudi yang menyebarkan agamanya keluar dari Yerusalem, Pak. Coba satu orang Menjadi dari agama sejarah-sejarah, Yahudi, Pak. Ya, satu Oke. sejarah, Pak, sejarah. Ya, sejarah. Menjadi penganut Siapa? agama Yahudi. Paulus tidak pernah pergi Saya keluar tanya untuk siapa? membuat Ya menjadi- udah, kan Bapak bilang bukan Paulus. Tunjukkan satu orang Yahudi yang menyebarkan agamanya keluar Israel, Pak, dan kemudian pengikutnya menjadi orang jahat. Makasih, Siapa, Pak? Tokoh Makasih Pak agamanya. Rifna sama Bang Fandi. Mungkin Hei, seperti hei, hei. itu. Pak. Diskusi kita Pak, agak kenapa tak mampu membuktikan ini? Tidak apa-apa Kak Rifna, kan kita lanjut nanti. Pak, Kak Bapak Rifna jangan nanti- memfitnah Yesus lah. Kalau Bapak bilang tidak ada tokoh itu, berarti Bapak mengatakan dia berbohong. Bapak Kita bilang kan ada tidak orang Yahudi. ber- Tunjukkan tidak sejarah-sejarah. perlu memfitnah apalagi yang Ini mah Anda menfitnah loh. Yang saya minta itu siapa tokoh yang Itu- dimaksud itu oleh pendapat Yesus ini kita, yang Pak. mengajarkan agamanya. Sejak kapan agama Yahudi itu disebar-sebarkan ke orang-orang, Pak? Dalam pandangannya, disangkanya itu lurus. Begitu dituliskan. Pandangan Pak, dalam nggak usah pandangan banyak cerita. Saya tanya, Pak. Siapa tokoh Yahudi yang nyebarin agamanya, Pak? Pak, tokoh Yahudi yang menyebarkan agamanya siapa, Pak? Bapak, Ya, Kak Rifah, saya tidak Pak, merasa terlalu nyaman, merasa berat. selamat itu belum tentu selamat, Pak. Merasa benar belum tentu benar. Yang saya tanya itu cuma satu. Iya, Pak. Siapa tokoh saya agama tidak Yahudi yang melihat, menyebarkan agamanya, Pak? lihat kemampuan debatnya Pak, Kak Rifah. seluruh Dalam sejarah keadaan- di seluruh Selamat dunia berpuasa, sebutkan Rifah. satu tokoh Yahudi yang Bang Fandi. menyebarkan agamanya mengajarkan Bang Fandi. agamanya ke agama lain dan kemudian mereka menjadi orang jahat. Mana, Pak? Dibiarin apa diskusinya stuck gitu. Selamat beribadah ya Kak Rifah, Bang Pandi. Ya udah, Pak, turun aja, Pak, Boleh. kalau nggak bisa jawab, Pak. Ya. Saya mau berbuka dulu. Oke, Pak saya Yudi turun mau dulu berbuka ya. dulu ya. Mending Oke. turun, Pak. Baik. Ini tanya siapa? Emang ada orang Yahudi nyebar-nyebarin agamanya? Orang Yahudi itu agamanya eksklusif loh bagi mereka loh. Jangan salah loh. Tunjukkan sejarah-sejarah, ada nggak? Ntar dulu ya. Ini kepental ini ya kayaknya ya. Soalnya ini mau buka. Atau apa dulu? Mau parkun dulu aku. Aku buka dulu ya. Netizen, teman-teman boleh, yang boleh, ada boleh. dimanapun. Boleh parkun aja dulu. Saya juga lagi sekitar setengah jam ini buka puasa. Yang di YouTube cuman itu aja dulu yang bisa kita tampilkan ya. Kita close, nanti kita hadir lagi setelah ini. Saya live-kan lagi. Ngapain saya live-kannya, nggak ada penting. Nanti ketika saya kembali baru kita live-kan lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, tidak terjawab ya. Tidak terjawab. Waalaikumsalam. Mungkin kita rehat dulu. Ini nanti malam lagi baru kita buka. Oh iya ya. ya. Ya kan? Temanya ini tetap tema ini ya. Oke, siap. Ya udah, kita tutup teman-teman. Makasih banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, assalamualaikum semuanya. Udah lama banget aku nggak ngobrol dengan media, udah lama banget aku nggak kumpul dan apa ya
ngomong di media seperti ini ya. Terakhir kali itu di hijab itu pun karena aku buka usaha sebenarnya, sudah lama banget nggak kasih statement ya. Di sini aku kasih tahu bahwa sebenarnya sejak 2 tahun, benar berita bahwa sejak 2 tahun yang lalu aku itu sudah Islam, dan selama 2 tahun ini aku belajar Islam, dan sampai sekarang juga aku masih belajar Islam. Ada beberapa hal yang membuat aku untuk sementara waktu selama 2 tahun ini memutuskan untuk menutup. Sebenarnya dari awal itu aku diajarkan oleh Ustadz Berry dan dibimbing